Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Mas saya Hafiz Raffi Abdullah dengan NIM 2010300103. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses urinaria dan proses reproduksi pada pria dan wanita. Pada proses urinaria terdapat beberapa proses, yaitu yang pertama proses filtrasi atau penyaringan. Darah yang masuk ke ginjal melalui arteri renal disaring di glomerulus. Nah, penyaringan itu menghasilkan dua zat yang bermolekul besar dan kecil. Untuk zat yang bermolekul besar beserta protein akan mengalir di pembuluh darah, sedangkan sisanya akan tertahan. Zat hasil penyaringan tersebut disebut dengan urin primer. Urin primer ini nanti akan masuk ke kapsul Bowman. Selanjutnya ada proses reabsorpsi atau penyerapan kembali. Pada proses ini, urin primer yang sudah disimpan di Bowman akan menuju saluran pengumpul. Zat yang masih dapat digunakan seperti glukosa, asam amino, dan garam akan diserap oleh tubulus proksimal. Di proses ini akan menghasilkan urin sekunder. Selanjutnya, pada proses ketiga ada proses augmentasi atau pengeluaran zat. Urin sekunder yang mengalir ke tubulus kontostus distal. Di sini urin sekunder akan melalui pembuluh kapiler untuk melepaskan zat yang tidak berguna bagi tubuh. Selanjutnya terbentuklah urin yang sebenarnya. Urin akan mengalir dan berkumpul di tubulus kolektivus atau saluran pengumpul, kemudian mengalir ke rongga ginjal. Urin yang dialirkan ke dalam kandung kemih oleh ureter hingga mencapai jumlah tertentu. Dan jika kandung kemih penuh, urin akan dikeluarkan dari dalam tubuh melalui uretra. Selanjutnya, ada sistem reproduksi pada wanita. Reproduksi pada wanita memiliki struktur yang terdiri dari dua bagian, yaitu bagian eksternal dan internal. Untuk bagian eksternal ada dua, yaitu filtrosis, merupakan salah satu titik rangsangan seksual yang paling sensitif pada wanita karena mengandung banyak ujung-ujung saraf. Yang kedua ada dua set labia yang terdiri dari labium mayor dan labium minor. Dan kedua set labia ini mengelilingi lubang vagina. Yang selanjutnya bagian internal. Pada bagian internal terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada ovarium yang fungsinya untuk menghasilkan ovum. Proses ini menghasilkan ovum dari ovarium yang dinamai ovulasi. Ovarium juga dikenal sebagai gonad betina. Di ovarium ini terdapat struktur kecil mirip kantung disebut dengan folikel. Di dalam folikel ini ada ovum yang belum matang yang dikenal sebagai oosit. Dan oosit ini sudah dibawa sejak lahir oleh wanita. Selanjutnya ada oviduk. Oviduk atau dikenal sebagai tuba falopi. Letaknya memanjang dari rahim menuju lubang yang berbentuk corong di setiap ovarium. Setelah ovulasi, ovum akan meninggalkan ovarium menuju ke tuba falopi untuk menunggu bertemu dengan sperma. Setelah bertemu dengan sperma, maka akan terjadi namanya fertilisasi atau melebur. Meleburnya sperma dengan ovum untuk menghasilkan zigot. Dan zigot ini akan berkembang menjadi janin yang berkembang di dalam rahim. Selanjutnya ada rahim atau uterus. Rahim ini merupakan organ tebal yang berotot yang dapat mengembang selama masa kehamilan untuk menampung janin maksimal 4 kg. Selanjutnya ada bagian serviks. Bagian ini dikenal sebagai mulut rahim. Yang terakhir ada vagina, tempat awal masuknya sperma dan tempat ditemukannya hymen atau selaput darah. Dan yang terakhir ada alat reproduksi pada pria. Alat reproduksi pada pria dibagi dalam beberapa bagian. Yang pertama ada skrotum, dikenal sebagai kantung pembungkus testis yang memiliki kemampuan mengerut dan mengendur karena ada otot polos yang dinamakan dengan otot dertos. Skrotum ini juga dapat mengatur suhu bagi testis.
Yang kedua, ada testis. Testis jumlahnya ada sepasang. Testis ini berperan sangat penting untuk menghasilkan sperma. Sperma ini dibentuk di tubuh seminiferus. Di sini juga bisa dihasilkan hormon, yaitu hormon estrogen yang dihasilkan oleh sel Sertoli dan hormon testosteron yang dihasilkan oleh sel Leydig. Selanjutnya ada epididymis. Dikenal sebagai tempat pematangan sperma dan penyimpanan sperma pertama. Jadi sperma yang dihasilkan di tubuh seminiferus itu belum dewasa, maka ia akan dimatangkan di epididymis. Selanjutnya ada vas deferens. Vas deferens ini mengantarkan sperma menuju vesika seminalis. Selanjutnya ada vesika seminalis. Di sini sperma dikasih makan yang dikasih dengan semen yang biasanya berwarna putih. Selanjutnya ada kelenjar prostat. Kelenjar prostat ini tempat bertemunya saluran sperma dengan saluran urin. Setelah itu ada kelenjar Cowper. Kelenjar Cowper ini menghasilkan getah basah bagi sperma dan tahap terakhir yang akan menuju ke penis. Baik, selanjutnya di sini ada penis. Di penis terdapat bagian yang namanya jaringan erektil yang membuat penis dapat berelaksasi dan berkontraksi. Setelah itu ada bagian glad penis. Glad penis adalah bagian kepala yang ada kulit pelindung yang akan dipotong sewaktu sirkumsisi atau khitan. Sekian penjelasan singkat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.